Shalom semuanya. Haleluya. Saya percaya sejak awal kita masuk hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan pagi hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Amin. Seberapa banyak di antara kita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui penyembahan tadi. Haleluya. Saudara, sadar enggak sih sebetulnya kalau Tuhan undang kita hari ini di tempat ini. Sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bahkan bukan hanya sekedar Tuhan sampaikan. Tapi Tuhan mau supaya setiap saudara dan saya yang merindukan kehadirannya. Kita mengalami kasih karunia-Nya. Amin. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita saudara. Apapun yang terjadi, apapun musim kehidupan yang sedang kita jalani hari-hari ini. Semua itu dalam kendali dan kedaulatannya Tuhan. Sebab itu saudara yang dikasih Tuhan. Walaupun kita ada di dalam masih lembaran bulan pertama 2024 ini saudara. Belum terlambat kalau kita benar-benar kita mau introspeksi diri. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebelum kita melangkah masuk lebih dalam lagi tahun 2024. Kita harus benar-benar bergumul sama Tuhan. Bertanya sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki untuk aku dan seisi rumahku lakukan Tuhan? Kenapa saudara? Karena tahun 2024 ini adalah tahun yang sangat-sangat menentukan perkenanan Tuhan dalam hidup setiap saudara dan saya. Baik selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, maupun nanti pada saat kita menyelesaikan garis akhir hidup kita. Sebab itu saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan mau ingatkan kepada kita semua. Bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini. Itu ibarat kita sedang menyelesaikan sebuah pertandingan iman. Untuk merebut hadiah hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Pertandingan iman ini sifatnya wajib bukan pilihan. Dan tidak ada pengecualian buat siapapun saudara dan saya. Jadi hari-hari ini saudara, mata Tuhan dari ruangnya yang maha kudus sedang tertuju kepada setiap saudara dan saya. Mata Tuhan sedang melihat setiap hati kita. Mata Tuhan sedang menguji setiap iman kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu bersyukur saudara. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Entah itu musim kehidupan apapun yang saudara alami hari-hari ini. Saudara mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Karena kita percaya di balik setiap ucapan syukur kita. Itu ada kemuliaan Tuhan. Ada kemurahan Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang sedang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, Tuhan berjanji kalau kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita dengan finishing well, dengan sebaik-baiknya seperti yang Tuhan mau, maka Tuhan tidak segan-segan mengenakan kepada kita mahkota kebenaran. Amin. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Kita lihat di sana firman Tuhan katakan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan. Hidup kita ini adalah satu medan pertandingan. Ya. Dan tentunya untuk kita bisa memenangkan pertandingan kita nggak bisa lagi hidup sekedar hidup. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita menyelesaikan setiap pertandingan akhir kita dengan finishing well. Dan untuk kita bisa menyelesaikan dan memenangkan pertandingan yang diwajibkan bagi setiap kita,
maka kita sekali lagi tidak bisa hanya dia berdiam diri, tidak bisa kita hanya menanti-nantikan kemenangan. Tidak bisa kita hanya hidup, percaya sekedar percaya, Kristen sekedar Kristen. Tidak bisa, saudara. Dan tidak ada kemenangan tanpa perjuangan, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Ikut Yesus itu kita harus berani bayar harga. Jangan mau enaknya sendiri. Berkali-kali saya ingatkan saudara, di hari-hari penentuan ilahi ini, Tuhan ingatkan kepada kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang seperti tidak mengenal Tuhan. Kita dari dulu sampai sekarang saudara, mungkin sampai akhir tahun 2023, kita masih terus kejar berkat, kejar ketenaran, kejar kesuksesan, kejar segala-galanya saudara. Tapi justru yang harus kita kejar, harus kita kerjakan yang utama dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, malah kita abaikan, malah kita lalaikan saudara. Ini menjadi satu keprihatinan. Sebab itu saudara, Tuhan mau pada pagi hari ini kita semua sama-sama menyadari ya, untuk kita bisa mencapai kemenangan dan mengalami terobosan ilahi, kita harus sepakat, kita harus berani bayar harga. Enggak ada yang gratis. Walaupun kita sudah ditebus, kita sudah disucikan, kita sudah dibenarkan oleh karya pengorbanan salib Kristus. Dan semuanya cuma-cuma. Tetapi untuk bisa menjadi seperti yang Tuhan mau, kita harus berani bayar harga saudara. Amin. Saya sangat yakin kalau saudara dan saya masih diberikan kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan dan kesadaran. Itu adalah kesabaran Tuhan. Itu adalah kesempatan. Bisa jadi itu adalah kesempatan terakhir kita. Untuk kita bisa meresponi kasih karunia Tuhan. Untuk kita bisa menyempurnakan iman pengharapan kasih kita di hadapan Tuhan. Karena setelah itu tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada kesempatan kedua dan kita tidak bisa minta penundaan sama Tuhan. Walaupun di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh iman yang pernah bernegosiasi sama Tuhan. Ya, ketika dia mau dipanggil Tuhan, dia negosiasi, Tuhan perpanjang aku Tuhan 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Tapi otoritas sepenuhnya di tangan Tuhan. Kita nggak bisa ngatur Tuhan dan kita nggak bisa membatasi kuasa Tuhan bekerja. Kita tidak bisa mendaulat Tuhan seperti yang kita mau saudara. Justru kita yang harus merendahkan diri, kita harus memberi diri kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Nah kalau saudara lihat tema kita hari ini, dalam fellowship ini, boleh ditayangkan tema kita. Kita bicara mengenai kunci untuk kita bisa mengalami kemenangan ilahi dan terobosan ilahi. Kenapa ini saya sebut sebagai kemenangan ilahi saudara dan terobosan ilahi. Karena kita sekali lagi kita ada dalam masa-masa penentuan ilahi. Kita dalam masa-masa percepatan ilahi. Sebab itu saudara, fokus kita sekarang jangan lagi kepada hal-hal yang tidak membawa kita kepada perkenanan ilahi. Betul kita masih hidup di dunia, kita masih butuh uang, kita masih butuh bekerja, kita masih butuh segala-galanya. Enggak salah saudara, tetapi jangan diputar balik. Bukankah ketika Rasul Paulus katakan, ketika kita lahir baru, sesungguhnya kita telah disalibkan dengan Kristus. Hidup yang kuhidupi sekarang bukan hidupku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan aku milik Kristus. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita menyadari keberadaan kita sekarang ini, maka kita harus mengerti yang dimaksud dengan kemenangan ilahi ini bukan lagi sekedar menang atas masalah-masalah hidup kita di dunia. Bukan lagi hanya sekedar menang atas setan, bukan menang atas segala sakit penyakit, bukan.
Tetapi kemenangan ilahi adalah ketika kita bisa menyelesaikan, memenangkan pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Ada banyak orang hari-hari ini meninggal, maksudnya meninggal dunia saudara, dalam keadaan tidak siap. Sadar atau tidak? Saudara, Tuhan punya otoritas enggak untuk mengambil nyawa kita setiap saat? Sangat dia berkuasa karena dia pemilik kehidupan. Tuhan punya otoritas enggak untuk menyatakan kedatangannya yang kedua kali? Sangat, karena dialah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang berkuasa, dia yang berotoritas. Dia yang berdaulat. Jadi jangan pernah kita main-main dengan Tuhan kita. Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita, Tuhan juga yang setiap saat bisa mengambil hidup kita. Masalahnya kita siap apa enggak. Jangan pernah berpikir kita masih muda, masih sehat, masih punya segalanya. Tapi sebaliknya juga, untuk mereka yang senior-senior, kalau Tuhan kasih kita umur panjang, itu bukan berarti untuk nyusahin kita saudara. Tapi Tuhan punya rencana di balik itu semua. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sebab itu cari, pahami dengan bijaksana apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam sisa hidup kita. Enggak tahu kita berapa lama. Siap tidak siap, setiap saat kita harus siap menyelesaikan pertandingan iman kita. Amin. Nah, bagaimana caranya kita bisa memenangkan pertandingan yang diwajibkan bagi kita ini saudara? Pagi hari ini kita akan belajar ada 7 pesan Tuhan yang harus kita lakukan supaya kita jangan sampai tereliminasi. Jangan sampai kita kehilangan mahkota. Amin. Yang pertama saudara, langkah pertama tentunya kita harus mengetahui dulu posisi kita sekarang di mana dan garis akhir kita apa saudara, di mana. Kita nggak mungkin bisa memenangkan satu perlombaan, satu pertandingan kalau kita nggak tahu startnya di mana, finishnya di mana. Kita harus tahu posisi kita sekarang di mana saudara. Dan kita harus memahami dengan benar apa yang menjadi tujuan garis akhir hidup kita yang Tuhan tetapkan dalam setiap kita. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan saudara, dan saya mau mengingatkan, kita sekarang bicara posisi, kita sekarang ada di tahun keempat dari dekade penentuan ilahi. Dekade penentuan ilahi itu dimulai dari 2020 sampai 2030. Di dalam dekade penentuan ilahi ini, sekalipun kita tidak tahu hari dan saatnya yang pasti, namun bisa jadi ini merupakan dekade terakhir sebelum Kristus datang menyatakan dirinya saudara. Sebab itu disadari atau tidak sesungguhnya kita sekarang ada dalam satu posisi hitungan mundur menuju garis akhir hidup setiap kita. Ibaratnya kita sedang lomba lari, kita ini ada di final lap, ada putaran terakhir saudara. Kita dalam hitungan kalau 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kita lagi dalam posisi seperti itu sekarang. Makanya gak bisa kita santai-santai saudara. Gak bisa kita cuek, gak bisa kita hanya semaunya kita saudara. Waktu kita terlalu berharga. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Di sana dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Amin. Apa artinya di sini dikatakan tidak berlari tanpa tujuan? Artinya saudara dan saya yang hidup di dunia ini kita harus tahu pasti apa tujuan akhir hidup kita. Apa divine destination kita. Tujuan hidup kita bukan untuk hidup di dunia ini. Tetapi tujuan hidup kita adalah mencapai hidup yang kekal di surga yang mulia. Karena itu kita harus fokus. Fokus kita bukan kepada yang kita kelihatan sekarang. Fokus kita adalah untuk nanti yang akan ke depan ini.
akan kita masuki sampai selama-lamanya, saudara. Hidup kekekalan kita ditentukan bagaimana kita hidup kita hari ini. Bukan nanti, saudara. Waktu kita meninggalkan dunia ini, enggak, terlambat itu. Ya. Lalu di sini dikatakan, ya, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, apa artinya? Aku bukan petinju yang sembarangan memukul, saudara. Artinya kita jangan lagi hanya menjadi orang percaya sekedar percaya. Ibadah sekedar ibadah, melayani sekedar melayani, Kristen sekedar Kristen, ikut Yesus hanya sekedar ikut-ikutan. Karena yang Tuhan kehendaki kita bukan lagi hanya sekedar jadi followers, hanya sekedar subscriber, hanya menjadi seorang yang ya terpesona sama Tuhan atau mengikut Tuhan. Enggak, saudara. Tapi Tuhan mau supaya kita benar-benar menjadi murid Kristus yang radikal. Radikal dalam arti apa? Dalam arti radikal itu artinya radik itu berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah di dalam Kristus. Amin. Untuk kita bisa bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus, kita harus berubah dalam hidup kita. Makanya kalau saudara perhatikan, kekristenan, kalau tidak disertai dengan satu perubahan hidup, Christianity without transformation is just religion. Itu hanya sekedar agama. Dan saya harus ingatkan, agama itu tidak akan menyelamatkan. Karena agama itu buatan manusia. Makanya kita jangan dibodohi oleh si jahat hari-hari ini. Sadar kalau kita bisa menjadi orang Kristen hari ini. Itu adalah satu anugerah. Karena Tuhan sudah memilih kita, menetapkan kita untuk menjadi orang Kristen. Bukan kita yang memilih Yesus sebagai Tuhan. Bukan kita yang memilih Yesus sebagai Kristus dalam hidup kita. Tapi Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang menetapkan kita. Makanya kita jangan sia-siakan itu. Jangan jadi Kristen sekedar Kristen. Kristen hanya sekedar melakukan kewajiban-kewajiban ritual agamawi kita. Berhentilah itu, saudara. Kekristenan yang sejati itu bicara mengenai relationship kita, hubungan kita sebagai anak-anak Allah dengan Bapa kita di surga. Amin. Ini yang harus kita pahami dan kita harus alami. Dan Tuhan juga ingatkan, kalau kita menjadi orang Kristen, Christian without Christ artinya I-A-N. I-A-N itu artinya I am nothing. Yohanes 15, kalau aku tidak dalam Kristus dan Kristus tidak dalam aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan memang kita bukan siapa-siapa kalau udah begitu, saudara. Tapi sebaliknya, Yohanes 15 ayat 7 katakan apa? Kalau aku tinggal di dalam Kristus dan firman Kristus tinggal di dalam aku, maka mintalah apa saja yang kau kehendaki, kita akan menerimanya. Bukankah ini merupakan satu message yang sangat penting untuk kita pahami dengan bijaksana, saudara? Jadi kita harus mengerti sekarang bahwa tujuan akhir yang harus kita capai dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah itu bukan sekedar mati masuk surga. Saya ulangi, saudara. Kesalahan terbesar orang Kristen zaman sekarang, mereka berpikir, yang penting aku jadi Kristen sekarang, hidupku diberkati. Yang penting aku bisa ngalami mujizat, yang penting masalahku selesai, yang penting aku mati nanti masuk surga. Kalau tujuan saudara jadi Kristen seperti itu, saya yakin 100%. Saudara tidak akan pernah masuk kerajaan surga yang mulia. Paling banter saudara masuk hanya sampai pelatarannya surga. Tapi nggak bisa masuk dalam surga yang mulia. Apalagi tinggal bersama Kristus. Nggak bisa. Makanya kita pastikan hari-hari yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, pergunakan dengan bijaksana. Hiduplah menurut kehendak Allah.
Apa menjadi kehendak Allah yang terutama terpenting di zaman kita hidup sekarang ini? Kita tahu bahwa kehendak Allah untuk setiap zaman di dalam Alkitab itu beda-beda. Ada 3 zaman, zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Kehendak Bapa untuk tiap zaman ini itu beda-beda, saudara. Makanya kita harus mengerti dengan benar apa yang menjadi kehendak Bapa di zaman now, di zaman kita hidup sekarang ini. Apa? Kehendak Bapa yang terutama terpenting untuk kita lakukan adalah kita harus kembali kepada rancangan Allah yang semula. Ketika saudara dan saya dipanggil Tuhan, diutus Tuhan lahir ke dunia ini. Untuk apa sih? Yaitu menjadi anak-anak Allah. Bukan sekedar percaya, bukan sekedar jadi orang Kristen. Bukan sekedar jadi hamba Tuhan. Dan saya harus ingatkan, orang Kristen banyak, tapi belum tentu mereka anak Allah. Orang percaya apalagi, banyak banget, tapi belum tentu mereka anak Allah. Bahkan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama dikatakan, karena kasih yang dikaruniakan Allah kepada saudara dan saya, kita telah dijadikan anak-anak Allah. Memang sekarang kita adalah anak-anak Allah. Betul? Kita semua anak-anak Allah kan, bukan anak setan toh. Kita semua anak-anak Allah. Tetapi ayat yang kedua, katakan, belum nyata keadaan kita kelak. Apa kita akan termasuk anak-anak Allah sesungguhnya atau tidak? Baru nyata keadaan kita kelak pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Yaitu pada saat kita mengalami transformasi sepenuhnya. Di mana tubuh, darah, dan daging kita diubah Tuhan menjadi tubuh kemuliaan. Dan kita terangkat naik masuk perjamuan kawin anak domba Allah, bertemu dengan Yesus sebagai mempelai laki-laki yang menjemput kita sebagai mempelai perempuan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tolong dengar baik-baik. Kehendak Allah yang terutama terpenting untuk setiap anak-anak Allah adalah kembali pastikan kita hidup sesuai dengan jati diri kita sebagai anak-anak Allah yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan didapati sempurna di dalam Kristus. Kolose 1:28. Tidak ada kehendak Allah yang lebih penting daripada ini, saudara. Kegagalan kita mengalami kehendak Allah yang ini, saudara, melakukan kehendak Allah yang satu ini, menyebabkan kita tidak dikenal oleh Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, pada hari-hari terakhir karena banyak orang berseru kepada Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah sudah ini dan sebagainya demi namamu? Tetapi Tuhan bilang apa? Matius 7:23. Aku tidak mengenal kamu. Hanya daripadaku, hai engkau pembuat kejahatan. Mengerikan, saudara. Makanya sebelum terlambat kita dikasih kesempatan oleh Tuhan. Yuk kita mulai menata kembali hidup kekristenan kita. Kembali kepada kekristenan yang sejati seperti yang Yesus ajarkan. Bukan yang manusia ajarkan. Saya berdiri di sini tidak berbicara ajaran siapa, denominasi mana, teologi mana. Yang saya pegang hanya satu, yaitu ajaran Kristus. Kenapa saudara? Karena waktu saya meninggal 2016, saya ketemu sama Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada saya mengenai hal ini. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita sekarang selain kita harus pastikan kita sekarang hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Karena 2 Yohanes 1 ayat 9 katakan jika engkau tidak tinggal dalam ajaran Kristus, maka sesungguhnya engkau tidak memiliki bapa dan anak. Ajaran Kristus bukan ajaran manusia. Bukan berdasarkan tafsiran. Tapi itu murni kebenaran disingkapkan oleh Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang membuat kita bisa mengerti kebenaran seutuhnya. Karena itu sudah dikasih Tuhan. Selagi kita masih diberikan kesempatan, mari kita berjuang bersama-sama pergunakan sisa waktu yang ada untuk bisa mencapai kehendak Bapa yang terutama terpenting tadi. Secara cepat saya sampaikan ada 7 hal yang kita perlu capai saudara supaya kita bisa mengalami kehendak Tuhan ini.
Ya, yang pertama kita harus kembali mengenakan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Ya, pastikan dulu saudara. Karena sekali lagi, enggak semua orang Kristen itu anak-anak Allah. Betul dia mengaku pada waktu dia dibaptis, aku jadi anak Tuhan. Tapi yang mengakui kita anak Tuhan kan bukan kita, tapi Tuhan sendiri yang mengenal kita. Kalau Bapak enggak merasa kita anaknya, bagaimana kita bisa mengaku bahwa dia adalah Bapak kita, saudara? Makanya pergunakan waktu hari-hari ini untuk memastikan kita benar-benar hidup sesuai dengan jati diri kita sebagai anak-anak Allah yang benar di hadapan Tuhan. Waktu kita enggak banyak, saudara. Ya, nah, untuk bisa menjadi anak-anak Allah yang benar dan semakin hari semakin serupa dengan gambar Kristus, artinya kita harus memberi diri kita dipulihkan dari sehari ke sehari. Apa yang dipulihkan? Bukan kantongnya, bukan kesehatannya, bukan rumah tangganya saja saudara. Tetapi yang dipulihkan terutama adalah hatinya dan pikirannya. Setelah kita dipulihkan segala sesuatunya, Kisah Rasul 3 ayat 21 saudara. Beri diri kita dibaharui terus menerus. Hati dan pikiran kita dibaharui terus menerus. Dari sehari ke sehari. Efesus 4 ayat 23. Kalau kita sudah melewati fase pemulihan, pembaruan ini saudara, baru kita akan mengalami yang namanya transformasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan saya harus ingatkan, kegerakan Roh Kudus hari-hari ini, khususnya di dekade ilahi ini saudara, dekade penentuan ilahi ini, Holy Spirit Movement, itu tidak berbicara soal tanda-tanda mujizat saja. Tetapi jauh lebih penting daripada itu saudara. Tujuan kegerakan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir dekade ini saudara. Itu adalah membawa kita mengalami transformasi hidup sepenuhnya bagi Kristus. Tanpa Roh Kudus, tanpa roh kebenaran, tanpa roh Kristus yang mengubah hidup kita, enggak mungkin kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Apalagi dapat disempurna di dalam Kristus. Karena itu kita harus pastikan hati kita dan pikiran kita, iman kita siap untuk dibawa Tuhan mengalami transformasi. Amin. Enggak bisa kita hidup sekedar hidup saudara. Dan saya harus ingatkan, saudara beribadah setiap hari pun, doa setiap hari pun, baca dengar firman Tuhan setiap hari pun tidak akan bisa mengubah hidup saudara. Karena kuasa perubahan, kuasa transformasi itu hanya ada di dalam Roh Kristus, Roh Kudus. Dan itu yang sekarang Tuhan sedang curahkan besar-besaran kepada saudara dan saya yang siap menerimanya. Makanya jangan sampai kita kecolongan, jangan sampai kita kehilangan kesempatan, jangan sampai kita kelewat momentum ini saudara. Sekali lagi saya ingatkan, dekade 2020 sampai 2030 bisa jadi inilah dekade terakhir sebelum Kristus datang menyatakan dirinya. Dan di dalam dekade ini saudara, Roh Kudus yang diutus Tuhan ke dunia ini dicurahkan, itu akan melakukan transformasi sepenuhnya. Apa yang gak kepikir sama kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan menyaksikan banyak di sekitar kita nanti. Orang yang menurut manusia gak mungkin dia bisa percaya Yesus, apalagi dia bisa jadi anak Allah. Tahu-tahu Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu sendiri, Tuhan punya agendanya sendiri untuk ubah orang itu. Malah orang itu benar-benar jadi saksi iman. Tapi sebaliknya ada orang yang begitu yakin aku sudah menjadi anak Allah sekian puluh tahun. Bahkan mungkin sejak lahir sudah Kristen saudara. Tapi ternyata ujung-ujungnya Tuhan bilang aku tidak tahu kamu datang dari mana. Enggak dikenal sama Bapa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, pastikan kita benar-benar hari-hari ini hidup sebagai anak-anak Allah yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan didapati sempurna pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Yang kedua, kita harus benar-benar mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar.
Yang ketiga, kita harus hidup layak di hadapan Tuhan dan kejar perkenanan Tuhan dalam segala hal. Lalu yang keempat, yang perlu kita lakukan adalah bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan. Orang yang mengenal akan Tuhan bukan hanya sekedar kenal, oh Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dia mengalami Tuhan secara pribadi. Pertanyaannya saudara, apakah saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi belum selama menjadi orang Kristen? Kalau saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi seperti Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sekejap mata dia berubah hidupnya menjadi seorang Paulus. Sakeus ketemu sama Tuhan Yesus dalam sekejap mata, dia diubah Tuhan. Dari seorang yang pemungut pajak yang gak tahu diri, Tuhan ubah jadi seorang yang takut akan Tuhan. Jadi jangan pernah membatasi kuasa Tuhan bekerja. Jangan meremehkan otoritas Tuhan. Tuhan sekarang sedang bekerja luar biasa saudara. Jangan kita teralihkan oleh hal-hal yang gak penting yang gak membawa kita kepada hidup kekekalan saudara. Ya. Yang kelima, kita harus hidup oleh iman di dalam Kristus dan dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci terjadinya terobosan ilahi. Nah, kenapa tadi saya katakan kita harus tahu kunci kemenangan ilahi dan terobosan ilahi saudara. Karena ini adalah kunci dari segala pemulihan segala sesuatu. Ini adalah kunci dari segala pembaruan segala sesuatu. Ini kunci dari segala transformasi segala sesuatu dalam hidup kita. Kalau kita ingin menang dalam kehidupan kita secara materi, semakin saudara kejar, semakin saudara gak dapat. Semakin saudara hilang, semakin saudara akan binasa. Tapi kalau saudara mengejar, caranya bagaimana bisa menang secara ilahi, menang secara rohani. Menangkan dulu kehidupan rohani kita. Maka otomatis itu gak usah kita kejar, itu Tuhan berikan kepada kita. Bukankah firman Tuhan katakan berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Kita jangan lagi seperti orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Kalau berdoa selalu minta diberkati, diberkati dan diberkati. Enggak salah saudara, tetapi sayang kalau kita hanya sekedar minta diberkati. Karena tujuan Tuhan memilih kita bukan untuk sekedar diberkati hidup kita. Tetapi Tuhan mau jadikan kita sebagai berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, berkat bagi bangsa-bangsa. Mana yang lebih besar? Saudara diberkati atau menjadi berkatnya Tuhan? Kalau kita diberkati terbatas, hanya sebatas satu mangkuk misalnya. Tetapi kalau saudara menjadi berkatnya Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, maka itu namanya unlimited. Suka-sukanya Tuhan. Kemanapun Tuhan utus kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, dengan siapapun Tuhan perjumpakan kita dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan, baik di ladang maupun di rumah kita. Semuanya dibuat Tuhan berhasil, beruntung dan memuliakan Tuhan. Bukankah janji Tuhan ini dahsyat saudara? Jadi kita jangan kejar berkat. Jangan kejar mujizat. Yang kita harus kejar adalah sumbernya. Sumber berkatnya. Yang kita harus kejar sumber mujizatnya saudara. Amin. Jadi fokus kita itu menentukan keberhasilan kita saudara. Ya. Lalu yang keenam, melakukan dan menyelesaikan amanat Tuhan Yesus. Dan yang ketujuh, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Ini tujuh hal yang harus kita pergunakan dalam sisa waktu hidup kita sekarang ini. Supaya kita bisa memenuhi kehendak Allah yang terutama dan terpenting dalam hidup kita sekarang ini. Amin. Jadi gak ada alasan untuk kita salah paham saudara, gagal paham. Kita tidak bisa hidup sekedar hidup lagi. Tapi kita harus fokus pergunakan sisa waktu yang ada. Ya, jadi untuk kita bisa mengalami kemenangan ilahi dan terobosan ilahi, langkah yang kedua adalah selain tadi kita pertama tahu posisi kita awalnya di mana,
akhirnya di mana? Kita kan udah tahu sekarang. Ya, nah yang kedua, langkah yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa kita sekarang ini dalam masa percepatan ilahi. Atau yang namanya divine acceleration. Waktu kita itu sangat singkat dan sangat terbatas. Bahkan sekali lagi kita sekarang ini ada dalam hitungan terakhir. Hitungan mundur di putaran terakhir saudara. Jadi kita nggak punya waktu cukup banyak untuk kita bisa berbantah-bantah sama Tuhan. Udahlah kita taat aja, ikuti aja apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh. Ya, siap tidak siap kita harus selalu siap setiap saat menyelesaikan garis akhir hidup setiap kita di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, karena kita dalam satu masa percepatan ilahi, maka kita nggak bisa lagi slow motion, kita nggak bisa lagi alon-alon asal kelakon. Tapi kita harus mengalami yang namanya divine breakthrough, yaitu terobosan ilahi. Kita harus siap dibawa Tuhan untuk mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup setiap kita. Bahkan kita harus siap dibawa Tuhan mengalami lompatan-lompatan ilahi saudara. Terobosan ilahi dan lompatan ilahi itu hanya bisa dimungkinkan terjadi kalau kita sepakat memberi diri kita dipimpin oleh Tuhan sendiri. Sebagai penerobos di depan kita. Ketika kita mengalami terobosan ilahi, maka kita akan mengalami mujizat demi mujizatnya setiap hari. Kita tidak lagi minta-minta sama Tuhan. Tuhan, aku ingin mujizat ini terjadi Tuhan. Enggak saudara. Karena Tuhan tahu persis segala yang kita butuhkan. Tuhan tahu persis segala pergumulan pengharapan kita. Tuhan juga tahu persis yang terbaik untuk kita. Bagian kita adalah beri diri kita dipimpin oleh Tuhan mengalami kasih karunia-Nya. Dan karena kasih karunia oleh iman, maka kita di bawah Tuhan mengalami terobosan ilahi. Dari sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan siap bawa kita mengalami lompatan-lompatan ilahi. Bahkan Tuhan akan bawa kita mengalami yang namanya divine shifting, pergeseran-pergeseran. Ya, dan kita akan dibawa Tuhan masuk ke dalam satu dimensi yang baru. Dalam hidup kekristenan kita. Kita benar-benar hidup di dalam janjinya Tuhan sepenuhnya. Jadi yang namanya janji Tuhan itu bukan hanya Yosua dan Kaleb yang bisa mengalaminya. Tapi Tuhan mau supaya saudara dan saya beserta seisi rumah kita, anak cucu kita, mereka mengalami janji Tuhan. Amin. Itulah sebabnya Tuhan kumpulin kita pagi hari ini di tempat ini. Supaya kita mengerti bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan janji Tuhan tidak pernah berubah dahulu sekarang sampai selamanya. Bahkan Tuhan sabar menunggu kita untuk kita kembali kepada janjinya. Tuhan mau supaya saudara dan saya dan seisi rumah kita bahkan sampai anak cucu kita benar-benar hidup dalam janji-janjinya Tuhan. Jangan kita menjadi seperti orang Israel yang udah dikasih tahu kebenaran ini tapi mereka tetap keraskan hati saudara. Bahkan mereka tidak mau membuang berhala-berhala dalam dirinya. Bahkan mereka membiarkan dirinya dalam hidup dalam ketidakberkenanan Tuhan. Sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk masuk tanah perjanjiannya. Untuk masuk tanah perjanjian seperti yang Tuhan janjikan. Tanah Kanaan hidup kita, Zoe-nya hidup kita itu saudara. Tidak perlu sampai 40 tahun. Tidak perlu kita diputar-putar dulu. Apalagi kita sekarang dalam masa percepatan ilahi. Tuhan kalau mau beracara, Tuhan bisa seperti kita balikan tangan, saudara. Hari ini gak mungkin. Tapi Tuhan punya cara yang terbaik. Tuhan punya waktu yang terbaik. Untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin. Jadi berhenti bersungut-sungut, berhenti tawar hati, berhenti kita ngeluh, berhenti kita marah-marah, kecewa sama Tuhan. Cari Tuhan. Temukan Tuhan dalam hidupmu. Alami kasih-Nya saat ini. Karena hanya kasih Tuhan satu-satunya yang bisa pulihkan kita sekarang. Amin.
Saudara dikasih Tuhan, langkah yang ketiga yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mengalami kemenangan ilahi dan terobosan ilahi. Kita harus siap di bawah Tuhan untuk berlari begitu rupa. Amin. Gak bisa lagi step by step alon-alon asal kelakon. Biar lambat asal selamat. Itu sudah basi saudara. Sekali lagi kita dalam satu masa divine acceleration. Percepatan ilahi. Tuhan tidak akan menunggu kita siap loh. Kayak ini pesan Tuhan yang saya terima langsung pada waktu saya ketemu sama Tuhan. Tuhan bilang begini, lihat anakku, aku sudah siap dengan meja perjamuanku. Aku tidak akan menunggu gerejaku siap. Dan Tuhan tidak akan pernah menunda atau menangguhkan kedatangannya. Tuhan tidak akan menunda-nunda penggenapan janjinya. Justru Roma 9:28 katakan, apa yang telah Tuhan firmankan sempurna dan segera harus digenapi. Dan waktunya adalah sekarang saudara. Makanya sayang sekali kalau kita udah tahu janji Tuhan begitu dahsyatnya. Begitu luar biasanya. Tapi kita selama ini hanya ulur-ulur waktu saudara. Kita hanya sekedar nonton-nonton, dengar-dengar. Kita hanya sekedar baca-baca. Tapi kita sendiri no action. Kita nggak ada respon. Kita nggak siap seperti Yesaya katakan, Tuhan ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Aku siap Tuhan. Nah, berani nggak kita ngomong gitu sekarang? Ingat saudara, saudara dan saya adalah anak-anak Allah yang telah dijadikan Tuhan miliknya. Telah dimeteraikan dengan Kristus. Dan kita milik Kristus. Dan kita adalah keturunan Abraham yang punya hak waris kerajaan itu. Jangan sampai hak waris kita hilang karena kebodohan kita, karena kemalasan kita, karena kekerasan hati kita. Kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kalau kita mau memenangkan pertandingan jangan lihat kiri kanan. Jangan lihat ke belakang. Fokus. Semua peserta turut berlari artinya di dalam hidup ini kita dihadapkan kepada pilihan. Kita mau menjadi penonton atau menjadi pelari. Allah memanggil kita menjadi peserta yang aktif, menjadi pelari. Bukan sekedar nonton saudara. Tuhan mau supaya kita hari ini menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Allah yang proaktif. Bukan lagi yang pasif, hanya sekedar nunggu. Doa. Enggak salah, tetapi ada bagian yang harus kita lakukan sekarang. Enggak cukup hanya nunggu. Tuhan mau supaya hari ini kita tidak lagi menjadi seorang penonton atau sekedar pendengar, apalagi hanya sekedar tim sorak-sorai saudara. Hanya menyaksikan orang lain ngalamin mujizat begini, kita hanya sekedar kagum. Wow. Enggak, sekarang waktunya kita menjadi pelaku saudara. Kita sedia mengalami mujizat itu. Amin. Dan waktunya sekarang saudara. Jangan ditunda lagi. Tuhan gak nunggu kita sempurna. Tuhan gak nunggu kita baik, gak nunggu kita bagaimana berkenannya kepada Tuhan. Tapi sekarang kita berikan hati kita. Tuhan aku siap sekarang Tuhan. Amin. Nah siapa yang disebut dengan orang Kristen proaktif itu saudara? Orang Kristen proaktif itu adalah anak-anak Allah yang berusaha lebih sungguh-sungguh lagi hidup berkenan kepada Tuhan. Dan siap dipakai Tuhan menjadi pelaksana firman yang kuat. Dia siap dipakai Tuhan menjadi pembawa perubahan. Bukan menjadi korban perubahan. Dan memilih untuk tidak menjadi korban perubahan zaman yang hanya sekedar pasif. Pasif itu artinya hanya sekedar percaya. Hanya sekedar tinggal diam. Ya memang kita harus tunggu waktunya Tuhan. Betul gak salah, tetapi jangan disalah artikan saudara. Tunggu waktunya Tuhan itu semua ada artinya saudara. Kita gak bisa mendahului rencana Tuhan. Ya, tetapi bukan berarti kita hanya berdiam diri. Orang Kristen yang proaktif itu sadar ada bagian yang harus kita lakukan, ada bagiannya Tuhan.
Kalau kita tidak melakukan bagiannya kita, bagaimana Tuhan bisa menggenapi janjinya dalam hidup kita? Seperti halnya perjanjian, namanya aja perjanjian, covenant saudara. Itu menyangkut dua pihak, pemberi janji dan penerima janji. Kalau kita sebagai penerima janji nggak melakukan bagian kita, mentaati apa yang diperintahkan oleh pemberi janji, maka tidak ada kewajiban bagi pemberi janji untuk memberikan janjinya. Jadi sadar saudara, ya. Orang Kristen yang proaktif itu tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri. Tidak lagi menyalahkan orang lain, tidak lagi menyalahkan situasi dan kondisi, apalagi masa lalunya. Stop, stop, stop. Berhenti mengeluh, mengasihani diri sendiri. Udah saudara, kita sekarang hidup untuk hari ini dan ke depan. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan. Di sini dikatakan, dalam setiap gelanggang pertandingan, apapun juga itu pasti ada aturannya yang harus kita ikuti. Begitu juga dalam perjalanan hidup kita, itu ada aturan yang tertulis dalam firman-Nya. Nah, bagaimana kita bisa taati peraturan kalau kita nggak mengerti, kalau kita nggak memahami firman-Nya, saudara. Makanya kita harus memahami dengan bijaksana firman Tuhan itu. Untuk bisa memahami firman Tuhan dengan bijaksana, nggak bisa menggunakan nalar kita, nggak bisa menggunakan kemampuan berpikir kita secara manusia. Kita butuh Roh Kudus, Roh kebenaran yang itu Tuhan untuk menolong kita untuk bisa memahami kebenaran itu sendiri. Dan bahkan Roh Kudus itu memberikan kepada kita kekuatan, kuasa dan keberanian untuk menjadi pelaku kebenaran itu sendiri, saudara. Lalu tadi dikatakan, larilah begitu rupa, artinya apa? Kita nggak bisa lagi lari sekedar lari. Ya, kita harus siap bergerak maju, artinya apa? Kita harus berani move on, tinggalkan masa lalu kita. Bergerak maju, moving forward. Jadi berhentilah mengasihani diri sendiri, menyalahkan masa lalu. Stop. Karena masa lalu tidak akan mengubah hidup saudara untuk masa depan. Setiap orang punya masa lalu, saudara. Gak mungkin kita ada hari ini tanpa kemarin, saudara. Tetapi Tuhan mau supaya kita belajar dari masa lalu itu, Tuhan izinkan terjadi untuk apa? Sebagai pemberian supaya kita tidak mengalami kesalahan, kebodohan yang sama. Berhenti menyalahkan masa lalu. Berhenti membanggakan masa lalu. Dan berhenti memberhalakan masa lalu. Dan jangan membanding-bandingkan masa lalu. Setiap orang punya masa lalu, saudara. Udah, kita realistis sekarang hidup ke depan. Apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan sekarang. Bukan yang kemarin, kita gak bisa memutar waktu kembali ke masa lalu kita perbaiki. Gak bisa, saudara. Makanya saudara kita harus yakin ya sekarang ini waktunya untuk kita bisa benar-benar siap di bawah Tuhan mengalami perubahan-perubahan. Siap di bawah Tuhan untuk naik ke level yang lebih tinggi atau istilahnya upgrade, saudara. Dan kita harus siap di-update sama Tuhan, yaitu menyesuaikan dengan segala keadaan zaman. Sebentar lagi kita akan digeser masuk ke zaman AI. Siap gak kita? Makanya ini waktunya saudara yang menentukan itu. Nah, langkah keempat supaya kita bisa mengalami kemenangan ilahi dan terobosan ilahi. Kita harus berani sekali lagi meninggalkan kehidupan lama kita, lepas dari segala belenggu masa lalu kita, dan menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita, saudara. Termasuk dalam menanggalkan beban itu apa? Termasuk kesukaan kita, keinginan kita, hobi kita, keterikatan kita. Kita harus berani lepaskan semuanya itu. So kita bisa melangkah masuk, bisa move on, bisa moving forward ke depan bersama Tuhan. Ya, jadi kita berhenti dari rutinitas kita, berhenti dari segala apa yang menjadi kenangan-kenangan masa lalu kita. Fokus kita hanya kepada Kristus. Ya. Langkah yang kelima, saudara, dari 7 langkah kita mengalami kemenangan ilahi dan terobosan ilahi adalah kita harus menguasai diri dalam segala hal. Self control.
Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Kita buka ayatnya ya, 1 Korintus 9 ayat 25 di sana dikatakan. Tiap-tiap orang, tuh tanpa kecuali ya, tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebagai seorang olahragawan, kita harus berani, kita harus memiliki kemampuan, kemauan untuk menguasai diri dalam segala hal. Ini kunci kemenangan ilahi kita. Nah, untuk kita bisa memiliki penguasaan diri, kita harus benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus satu-satunya penolong yang diutus Bapa dalam hidup kita untuk mematikan kedagingan dan segala keinginan hawa nafsu kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita juga harus memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Berjalan bersama Roh Kudus. Setiap hari, setiap saat. Makanya jangan pernah tinggalkan rumah. Kalau kita belum berdoa, minta dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Lukas 11 ayat 13. Minta kepada Bapa di surga. Kalau kita enggak minta, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Maka jangan salahkan Tuhan, jangan tanya Tuhan di mana. Tapi kita sendiri yang enggak minta, saudara. Kita harus minta sama Tuhan. Mintalah maka kita akan diberi. Kita akan menerimanya. Ya. Nah, jadi di sini diingatkan, sebagai seorang olahragawan kita harus menguasai diri dalam segala hal. Untuk kita bisa menguasai diri dalam segala hal, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus. Ya. Nah, yang kedua, dalam ayat ini tadi diingatkan, tiap orang mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, yaitu tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi. Ini bicara apa, saudara? Ini mengingatkan kepada kita bahwa selama kita hidup di dunia, kita diberikan kesempatan untuk memperoleh hadiah mahkota abadi. Untuk bisa mendapatkan mahkota abadi, saudara, kita harus punya excellent spirit, yaitu roh yang unggul yang dimiliki seorang lebih dari pemenang, bukan lagi pecundang, bukan lagi dikuasai oleh roh mediokrati. Roh mediokrati itu artinya orang-orang yang punya semangatnya, udahlah gini aja cukup, udah yang penting kita kan mati masuk surga selamat, udahlah yang penting kan kita diberkati, udahlah yang penting aku tidak. Itu roh mediokrati, saudara. Gak punya satu willingness atau eagerness, satu keinginan, satu kehendak, satu dorongan, semangat untuk kita mau lebih lagi untuk Tuhan. Padahal kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan sebagai lebih dari pemenang. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus berani dipimpin oleh Tuhan masuk ke dalam zona iman. Amin. Ketika saudara dalam zona nyaman, comfort zone saudara, saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan. Saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya janji Tuhan. Sepenuhnya digenapi. Mujizat itu terjadi justru pada saat kita ada di titik terendah dalam hidup kita. Ketika kita tidak tahu lagi apa harus kita lakukan. Tapi mata kita tertuju kepada Tuhan. Seperti Yosafat. 2 Tawarikh 20 ayat 12. Karena itu kalau saudara mau mengalami janji Tuhan sekarang ini, saudara harus rela meninggalkan zona nyaman saudara. Dibawa Tuhan masuk ke dalam zona iman. Ketika saudara berjalan menuju zona iman, maka saudara harus siap mengalami yang namanya proses penyaringan, pengujian, dan pemurnian. Amin. Itu tidak bisa dihindarkan, saudara. Setiap saudara dan saya kalau mau jadi orang benarnya Tuhan, mau menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Tuhan, yang sempurna di dalam Kristus, saudara harus rela memberi diri saudara, dibawa oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus untuk meninggalkan zona nyaman saudara dan berjalan kepada zona iman. Di dalam zona iman kita harus rela memberi diri kita diuji, disaring, dimurnikan. Iman pengharapan kasih kita. Melalui
dapur pencobaan. Jadi jangan tanya lagi, kenapa hidupku begini? Kenapa dari dulu sampai sekarang kok susah? Kenapa masalah sepertinya nggak berhenti-berhenti? Itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk menyaring saudara, menguji saudara. Bisa jadi itu adalah cara juga untuk memurnikan iman saudara. Semakin kita mau menjadi orang benarnya Tuhan, kita harus semakin siap di bawah Tuhan untuk dimurnikan. Makanya kitab Wahyu katakan, yang benar akan semakin benar, yang fasik akan tetap fasik, yang jahat semakin jahat. Makanya perjuangan kita sekarang harus menjadi orang benarnya Tuhan. Amin. Walaupun kita sudah dibenarkan melalui karya pengorbanan salib Kristus, tetapi kita harus tetap mengerjakan kebenaran itu dalam hidup kita setiap hari. Menjadi orang benarnya Tuhan. Langkah yang keenam saudara, untuk kita bisa mengalami kemenangan ilahi dan terobosan ilahi. Kita harus melatih diri kita menjadi pribadi yang tahan uji. Karena gak ada yang namanya lebih dari pemenang, hanya enak-enakan saudara. 1 Korintus 9 ayat 27, firman Tuhan katakan begini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus katakan melatih tubuhku. Aku melatih tubuhku. Artinya apa? Kita harus siap memberi diri kita. Dilatih oleh Tuhan. Melalui ujian-ujian, penyaringan dan pemurnian dalam hidup kita masing-masing. Bukankah Tuhan katakan ketika kita mau mengikuti Yesus, menyangkal diri, pikul salib. Baru, salibnya siapa? Bukan salibnya Kristus saudara, tapi salibnya kita masing-masing. Setiap orang pasti punya salibnya lah, ya toh. Makanya jangan lari dari salib itu. Hadapi, alami. Pikul salibmu, ya. Dan tetap kita setia mengikuti Yesus. Melatih tubuh artinya kita harus siap dilatih melalui ujian-ujian iman dalam hidup kita masing-masing. Seperti dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu. Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Ini ketika banyak orang diizinkan Tuhan mengalami pergumulan, tantangan, penderitaan dalam hidupnya. Bahkan sampai kepada titik terendah dalam hidupnya. Tuhan mau supaya kita tuh sadar. Periksa diri kita, ada apa dengan hidup kita. Makanya kalau kita diizinkan Tuhan mengalami masalah, pergumulan, tantangan, penderitaan. Jangan ngomel-ngomel, jangan sungut-sungut, jangan ngeluh sana, ngeluh sini, curhat sana, curhat sini. Carilah Tuhan. Bicaralah dengan Tuhan seperti halnya seorang anak bicara dengan Bapa. Curhatlah langsung sama Bapa. Nggak usah pakai ritual apa-apa. Kita datang dari hati ke hati saudara. Masuk dalam hadiratnya. Kita bertemu dengan Bapa. Mengucap syukur sama Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih anugerah-Mu. Kalau aku boleh mengalami ini hari ini. Tolong buat aku mengerti Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan sekarang. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan Tuhan. Tapi mataku tertuju kepadamu. Nah, berani gak kita berdoa seperti Yosafat seperti itu saudara. Ketika Yosafat berdoa seperti tadi saudara, ketika dia dihadapkan pada satu krisis yang tiba-tiba melanda hidupnya, melanda istananya. Apa yang terjadi? 2 Tawarikh 20 ayat 12. Dia berseru bersama dengan keluarganya, istri dan anak-anaknya, dan juga seluruh istananya. Cari Tuhan. Dan dia berseru begini, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan Tuhan. Tapi mataku tertuju kepadamu. Hati bapak mana yang tidak tergerak belas kasihannya kalau dengar anaknya berdoa seperti itu saudara. Lalu Tuhan dengan caranya sendiri, dia mengutus hambanya yang diurapi untuk menyampaikan kepada Yosafat. Katakan kepada Yosafat,
Bukan kamu yang akan menghadapi musuh-musuhmu. Aku yang akan berjalan di depanmu. Tuh, coba. Bukankah itu janji Tuhan, saudara? Ketika kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita lakukan lagi. Kita berserah, berharap, berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan turun tangan tolong kita. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk tolong kita. Bahkan Tuhan punya kedaulatan sendiri untuk dia sendiri yang akan berjalan di depan kita mengalahkan musuh-musuh kita. Termasuk sakit penyakit, termasuk semua utang-utang kita yang gak selesai-selesai. Termasuk untuk mengalahkan orang-orang jahat di sekitar kita. Bukankah dahsyat Tuhan kita, saudara? Yang terakhir, saudara. Untuk kita bisa mengalami kemenangan ilahi dan terobosan ilahi. Kita harus pastikan kita mengikuti tuntunan ilahi dan mengalami terobosan ilahi seperti yang dijanjikannya. Untuk itu kita harus bangun satu divine connection. Kalau kita nggak punya divine connection, saudara, divine connection ini penting sekali karena itu adalah inti daripada kekristenan yang sesungguhnya. Kalau kita punya divine connection, kita terkoneksi, terhubung dengan Bapa di surga setiap saat, dalam situasi dan kondisi apapun juga. Kita bisa punya akses langsung, saudara. Kita punya hotline khusus sama Bapa. Enggak tergantung wifi. Tapi Tuhan punya cara untuk tolong kita. Dia punya cara untuk bicara dengan kita. Dia punya cara untuk bisa memberikan kepada kita kekuatan. Untuk kita bisa bangkit, untuk kita bisa melangkah, kita berjalan bersama Tuhan. Mengalami yang namanya terobosan ilahi. Sekali lagi, yang namanya terobosan ilahi menurut manusia gak mungkin. Tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin. Ini musim di mana Tuhan sedang memberikan kepada saudara dan saya kunci Daud. Wahyu 3 dan ke-7 dan ke-8. Ketika pintu-pintu tertutup, Tuhan justru bukakan bagi kita. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan sudah tutup pintu tidak ada yang bisa buka. Makanya ini momentum, saudara. Kesempatan kita terima kunci Daud. Terima apa yang Tuhan bukakan bagi kita sekarang. Cepat responi, saudara, dengan bijaksana. Amin. Jangan sampai hilang momentumnya, ya. Nah, untuk itu izinkan Roh Kudusnya yang hidup itu tinggal di dalam setiap hati kita dan berlurat sepenuhnya atas hidup kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebagai penutup jumpa kita siang hari ini, saya mau sampaikan begini. Tuhan tidak mau kita menunggu 40 tahun untuk kita bisa masuk tanah Kanaan. Untuk bisa mengalami janji Tuhan. Tuhan mau supaya saudara dan saya sekarang, now, ini kairosnya Tuhan, ini waktunya Tuhan. Untuk kita bisa mengalami janji Tuhan. Tuhan gak suruh kita nunggu lebih lama lagi, saudara. Waktunya adalah sekarang atau tidak sama sekali. Tuhan mau supaya kita mengalami percepatan. Tuhan mau supaya kita mengalami terobosan. Tuhan mau supaya kita mengalami lompatan ilahi. Bahkan Tuhan mau supaya kita mengalami promosi ilahi. Yang percaya dan siap katakan amin. Jadi ini waktunya perkenanan Tuhan. Untuk kita bisa mengalami penggenapan janji Tuhan. Amin. Nah, dan sebagai penutup kita sekarang dihadapkan kepada pilihan, saudara. Apa kita mau waktu kita mengalami terobosan dan mujizat itu berlalu begitu saja atau tidak? Itu pilihan di tangan kita sendiri. Ibaratnya, saudara, kalau mobil ya. Mobil itu kan ada pedal gas. Ya toh? Nah, mobil punya pedal gas yang menentukan mobil itu melangkah maju dan kecepatan itu kan bukan mobil itu sendiri. Tetapi kitanya yang mengendalikan mobil itu. Sekalipun mesinnya menyala, tapi kalau mobil itu tidak kemana-mana. Tidak mau kemana-mana. Dan sampai kita memutuskan untuk menginjak pedal gasnya. Maka baru kita bisa ngerti, saudara. Bahwa mobil itu bisa mengalami yang namanya akselerasi, percepatan. Jadi sebetulnya sebuah mobil bisa bergerak sampai kepada tujuan itu tergantung kita. Kita dipercaya Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memilih sekarang ini. Kita mau mengalami akselerasi ini, divine acceleration ini atau tidak.
Itu pilihan di dalam diri kita masing-masing. Yang pasti saudara, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Dan jangan kita tunda-tunda. Kalau Tuhan sudah berbicara sesuatu dalam hidup saudara, responi, tanggap. Jangan meragukan kasih setia Tuhan. Amin. Memang kita sekarang hidup di zaman yang sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang gak benar. Mana yang asli, mana yang gak asli. Mana suara Tuhan, mana suara hantu. Itu beda-beda tipis saudara. Makanya kita butuh divine connection. Kita butuh hubungan pribadi kita dengan Tuhan melekat. Supaya kita bisa membedakan suara Tuhan dengan bukan suara Tuhan. Amin. Kita harus berani mengambil sikap seperti wanita pengendaraan 12 tahun saudara. Sekalipun tidak seorang pun yang bisa menyembuhkannya. Tetapi dia punya satu keberanian dalam dirinya. Dia punya iman. Asal dia jamah ujung jumbai jubahnya Tuhan Yesus. Maka dia berani katakan aku sembuh. Amin. Dan seketika itu juga dia mengalami kesembuhan total. Pendarahannya berhenti. Tuhan mau juga kita seperti itu saudara. Harus punya keberanian. Bukan hanya sekedar melangkah dengan iman. Tetapi harus berani punya keberanian untuk kita. Yes Tuhan, aku siap Tuhan. Di bawah Tuhan. Mengalami terobosan ilahi. Mengalami lompatan ilahi. Mengalami promosi ilahi. Mengalami pergeseran ilahi dalam hidup kita. Karena janji Tuhan tidak akan ditunda lagi. Waktunya sekarang atau tidak sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.